Biasanya kalau bebek-bebek ini menetas itu banyak sekali lendirnya guys, atau ari-arinya ya. Kalau manusianya itu ari-arinya itu banyak lendirnya guys. Jadi kalau tidak kita pisahkan itu akan mengganggu telur-telur lain guys ya dalam masa inkubasi. Ini penampakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Kembali di channel Kandang Unggas. Hari ini tepat di usia 28 hari telur-telur kita sudah mulai menetas guys. Jadi untuk waktu yang pas bebek mulai menetas itu biasanya di usia 28 hari. Kalau lewat 28 hari itu biasanya telat menetas guys. Faktornya apa? Kalau telur menetas di usia 30 hari lewat dari 28 hari itu biasanya karena suhunya selama masa inkubasi itu terlalu rendah biasanya. Itu yang pengalaman yang saya alami. Jadi menurut pengalaman saya di usia 28 hari ini sudah mulai menetas, itu sudah pas guys. Untuk triknya, ketika telur sudah mulai retak itu biasanya di usia 26 hari itu saya pindahkan guys ya, saya sisihkan telurnya. Nah yang seperti ini itu saya pindahkan supaya ketika sudah menetas bebek-bebeknya sudah mulai keluar itu tidak mengganggu telur-telur yang lain guys yang belum retak. Nah, biasanya kalau bebek-bebek ini menetas itu banyak sekali lendirnya guys, atau ari-arinya ya. Kalau manusianya itu ari-arinya itu banyak lendirnya guys. Jadi kalau tidak kita pisahkan itu akan mengganggu telur-telur lain guys ya dalam masa inkubasi. Nah, ini penampakannya seperti ini. Alhamdulillah untuk DOD yang kita hasilkan ini sehat-sehat guys ya untuk DOD nya, dan untuk perkembangannya bisa dibilang relatif cepat guys untuk DOD kita, karena selama kita menetaskan telur itu dengan cara yang benar, insya Allah DOD yang dihasilkan memuaskan. Agar DOD kita itu cepat besar atau maksimal, salah satunya ya dalam proses penetasannya harus benar, kemudian cara pemilihan telurnya itu harus benar-benar teliti, karena kalau kita salah dalam memilih telur, atau misalnya kita mendapatkan telur yang telur bebek bayah itu jelek guys, untuk DOD yang dihasilkan itu jelek. Biasanya untuk ukuran DOD relatif kecil ya kalau telur bayah. Kemudian hal yang perlu diperhatikan pada saat telur-telur ini sudah mulai retak ya, itu adalah suhunya guys. Jadi jangan sampai suhunya ini terlalu tinggi, karena apa, akan sangat beresiko bebek-bebek ini mati di dalam cangkang. Biasanya
saya paling tinggi itu 37 derajat guys, 37 derajat Celcius untuk suhu telur yang sudah mulai retak seperti ini ya. Itu suhunya maksimal 37 derajat. Dan pada saat siang hari itu biasanya full mati guys lampunya. Kalau punya kita ini full dimatikan kalau pada saat siang hari, karena biasanya kalau siang hari itu cuaca di luar itu biasanya sangat terik matahari. Jadi untuk lampu mati saja suhu ini bisa tercapai guys, 30 derajat Celcius itu bisa tercapai walaupun mesin dalam kondisi mati. Kemudian kita cek di sore hari, kalau suhunya turun dan telur-telur ini dirasa dingin, itu kita panaskan kembali guys. Selanjutnya setelah bebek-bebek ini mulai menetas, itu kita keluarkan guys bebek-bebek ini kita keluarkan. Kita taruh di box khusus ya untuk breeding. Kita kasih makan, kita kasih minum. Jadi maksimal bebek-bebek ini di dalam tetasan. Nah, seperti ini. Yang sudah menetas seperti ini, itu maksimal di dalam penetasan tidak boleh lebih dari 1 hari. Karena apa? Cadangan makanan yang di dalam kuning telur dalam bebek ini itu tidak lebih dari 1 hari guys. Jadi kalau di dalam tetasan lewat dari 1 hari, itu yang akan terjadi nanti bebek ini dehidrasi guys, dan akan berdampak buruk pada proses perkembangan bebek-bebek ini. Nanti bisa jadi bebek ini kakinya kering-kering. Itu pengalaman saya guys ya. Kalau lewat 1 hari tidak dikasih makan dan dibiarkan begitu saja di dalam tetasan, itu nanti kakinya biasanya kering, kemudian pertumbuhan itu jadi lambat, biasanya centet, kalau kata kami ya, centet, kerdil. Jadi itulah guys informasi dari saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.